Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya berkenan untuk bersama kami di sini untuk sosialisasi budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4 di SMP Negeri 2 Soko. Saya yakin jenengan sudah baik semuanya, sudah luar biasa, Bapak Ibu guru hebat. Tetapi sebagai guru yang baik menurut yang terkini, Mas Nadiem itu meminta bahwa kita itu memiliki kemampuan untuk menerapkan budaya positif di kelas dan sekolah, sehingga guru tersebut juga memiliki pemahaman tentang konsep disiplin positif, kemudian teori kontrol, teori motivasi, lalu dari hukuman dan penghargaan. Monggo Pak Jeni. Setelah nanti bisa menyusun keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan disiplin yang ada di sekolah kita menurut pemahaman jenengan, disiplin positif. Sebetulnya apa sih disiplin positif? Disiplin positif merupakan disiplin diri yang berarti bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri maka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi karena mendasarkan tindakan mereka pada kebajikan universal, seperti saling menghargai, menghormati, itu kebajikan universal. Disiplin, kemudian tanggung jawab, itu termasuk nilai universal. Dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri, bukan nilai ekstrinsik karena orang lain. Tujuan penerapan disiplin positif di sekolah itu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi seumur hidup mereka akan tertanam karakter yang disiplin, yang santun, jujur, peduli pada lingkungan, pada orang lain, bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Bapak Ibu, tadi sudah kita contohkan tentang teori genggaman tangan. Ketika tangan kita menggenggam ini, yang bisa buka itu hanya kita sendiri. Kalau kita berkehendak untuk dibuka oleh orang lain, baru tangan kita bisa membuka. Jadi sebetulnya yang bisa kita kontrol itu hanya diri kita sendiri. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Murid kita sebetulnya itu tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol diri kita sendiri. Mereka seolah-olah bisa kita kontrol itu karena mereka mengizinkan untuk kita kontrol. Jadi ketika kita menemukan siswa ada 1-2 yang tidak mau mematuhi kita, memang sebetulnya karakter mereka tidak mau kita kontrol. Jadi ketika anak diam semua, itu hanya ilusi kita bisa mengontrol mereka. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, bujukan itu efektif dan bermanfaat. Itu bermanfaat hanya ketika pada guru tertentu saja. Terkadang jenengan menemui ada satu pembelajaran saya dia baik, tapi guru yang lain itu sambat dengan berkeluh kesah kalau ketika pelajarannya anak-anak seperti ini. Itu karena hanya ilusi, bujukan, rayuan itu bisa efektif untuk merubah karakter seseorang. Murid itu menjadi bergantung sebetulnya kalau terhadap guru yang mereka sukai saja. Itu disebut dengan ilusi penguatan positif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi tidak selamanya kritik itu bisa menguatkan karakter. Kritik terkadang juga
membuat orang merasa buruk dan tidak percaya diri, merasa bahwa diri mereka tidak berharga. Kadang Bapak Ibu, mohon maaf, saya sering mendengar Bapak Ibu guru itu mengkritik siswa. Maksud jenengan mungkin agar siswa tersebut berubah. Tapi kenyataannya kadang siswa merasa mereka tidak dihargai. Yang kedua, mereka tidak bisa apa-apa. Mereka merasa bahwa tidak berguna, sehingga potensi mereka menjadi tidak berkembang. Itu yang disebut dengan ilusi kritik, dan kita merasa bahwa dengan kritik maka mereka akan bisa bersalah. Tidak. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita merasa lebih tua dari mereka. Terus contohnya ada kalimat begini, pokoknya, ya kan, Bapak Ibu guru pernah berkata demikian, pokoknya kamu harus begitu, pokoknya nanti dikumpulkan. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anak-anak. Jadi anggapan bahwa orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu sesuai dengan keinginan kita. Itu yang disebut dengan teori kontrol ilusi, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, sehingga ketika ada orang dewasa, anak-anak di kelas itu bertindak semaunya sendiri. Bapak Ibu, yang perlu kita sadari, sesungguhnya yang dapat kita kontrol hanyalah diri kita sendiri. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa kita kontrol. Gimana Bapak Ibu? Tadi sudah jenengan pahami ya, mengenai teori kontrol, ilusi-ilusi yang selama ini kita anggap benar, kita anggap bahwasanya itu memang yang harus kita lakukan, ternyata ada teorinya dan itu tidak selayaknya kita lakukan di sekolah. Kita lanjutkan pada teori motivasi. Menurut Diane Gosen juga dalam Restructuring School Discipline, ya, untuk penerapan disiplin di sekolah ada 3 teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak itu mau menuruti kita, menuruti peraturan sekolah. Itu mereka ya sudahlah, daripada nanti kena hukuman, oke deh saya nurut daripada tidak nyaman nanti dimarahin. Itu motivasi eksternal dari luar, sehingga mereka melakukannya ketika ada Bapak Ibu guru saja. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini biasanya anak-anak yang kalau kita bilang ada anak yang kalau di depan gurunya itu manis begitu nanti gurunya nengok sudah tingkahnya berubah 180 derajat. Ketika silakan anak-anak dimasukkan bajunya, begitu ketemu kita dimasukkan, begitu kita noleh sebentar, itu sudah dikeluarkan lagi. Kesannya malah editi kalau bahasa Jawanya. Jadi itu juga motivasi eksternal, maka tidak bisa terus-menerus atau kontinu. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini insya Allah seperti jenengan semuanya. Jenengan di sini mengajar itu bukan karena motivasi eksternal saja. Kalau motivasi eksternal saja paling tidak akan sampai 10 tahun jenengan betah menjadi guru. Pasti pertama jenengan punya motivasi yang berasal dari dalam diri jenengan sendiri. Jenengan ingin membagikan ilmu, ingin mendidik anak-anak, membentuk karakter. Itu untuk sebagai penghargaan diri sendiri. Jenengan punya ilmunya. Nah, bukan untuk merubah orang lain, tapi minimal sebagai penghargaan diri sendiri dengan nilai yang kita percaya bahwa kita mampu menjadi guru yang baik. Sekarang, saya mohon tuliskan bagaimana respon murid Anda ketika setelah Anda berikan penanganan selama ini. Monggo silakan ditulis respon siswa ketika mereka melanggar peraturan, lalu jenengan berikan penanganan bagaimana. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memahami tentang hukuman dan penghargaan. Selama ini
Jenengan sudah menuliskan kan tadi yang sering kali jenengan lakukan itu apakah memberi hukuman atau beri penghargaan? Tadi saya baca sekilas banyak yang memberi hukuman kepada siswanya apabila ada yang bermasalah di kelas atau di sekolah ini dengan temannya. Apa toh sebetulnya perbedaan hukuman, penghargaan, konsekuensi? Terus tertulis di situ ada restitusi, hukuman dan konsekuensi. Bedanya adalah kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, satu arah, berupa fisik atau psikis. Biasanya ketika kita melihat anak melanggar, atau contoh itu ada anak yang berkelahi begitu, atau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh siswa di kelas, secara otomatis kalau memberi hukuman, kita akan memberi konsekuensi yang tidak ditawarkan. Contoh, kalau rame, ya sudah kamu keluar. Itu kan apa jenengan pernah menawarkan? Ketika kamu rame di kelas, kenapa? Terus konsekuensinya apa? Kan tidak. Kami jenengan langsung sudah keluar atau diam, duduk di depan gitu. Itu namanya hukuman. Ya, itu kalau fisik mungkin silakan lari keliling lapangan berapa kali, itu contoh hukuman. Kalau psikis itu biasanya berupa kata-kata negatif, kalimat-kalimat negatif yang dilontarkan oleh Bapak Ibu guru, sebetulnya hanya untuk memuaskan Bapak Ibu gurunya saja. Tidak ada efek jerah kalau hukuman itu. Iya, mungkin ada anak yang setelah mendapat hukuman besoknya tidak dilakukan lagi, tapi akan membekas dari dalam hati mereka bahwa saya pernah dihukum Bu ini atau Pak itu ketika melakukan kesalahan seperti ini. Itu akan diingat sepanjang hidup mereka. Kalau konsekuensi, bedanya kalau hukuman tadi hanya dari satu pihak, kalau konsekuensi di awal mungkin jenengan sudah mengakumulasi beberapa pelanggaran sehingga dibuat konsekuensi. Contohnya kemarin tadi Pak Ki menjelaskan yang tidak pakai sepatu di kelas, maka dalam waktu 1 bulan saya berikan tenggat waktu. Setelah 1 bulan masih tidak pakai sepatu, maka sepatunya saya sita. Itu konsekuensi. Sudah terencana, sudah disepakati oleh dua belah pihak, dibahas dan sudah disetujui. Itu konsekuensi. Memang lebih baik daripada hukuman. Akan tetapi terkadang ketika anak ada ide lagi, ya sudah akan mencari celah bagaimana melanggar peraturan tersebut sehingga tidak terkena konsekuensi. Yang ketiga, penghargaan. Bapak Ibu, penghargaan itu sepertinya sangat penting menurut kita. Dulu saya juga begitu sebelum belajar teori disiplin positif juga merasa begitu. Sehingga ketika ada anak yang berprestasi, saya kasih hadiah, saya berikan hadiah, minimal saya puji di depan teman-temannya. Ternyata penghargaan itu hanya efektif dalam jangka pendek dan tidak efektif selamanya, bisa merusak hubungan. Contoh gini, pasti ada anggapan kalau sering anak tersebut dapat penghargaan dari gurunya, maka menjadi kelas enemy, maksudnya jadi dimusuhi satu kelas. Dia aja. Atau ketika ada tunjuk siapa nanti itu saja Bu, begitu contohnya, jadi merusak hubungan. Terus yang tidak pernah dapat penghargaan biasanya atau yang peringkatnya selalu di bawah akan merasa dapat, buat apa belajar, paling juga itu dapat peringkat paling belakang gitu. Makanya tidak selamanya penghargaan itu efektif untuk meningkatkan kompetensi siswa. Yang kedua, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas siswa juga, dan mematikan kreativitas tadi. Ketika anak yang sudah ditulis di peringkat bawah itu mereka biasanya jarang punya kreativitas. Ya sudah, saya harus semangat menjadi peringkat pertama, itu jarang. Paling-paling mereka akan berpikir gini, buat apa saya belajar, paling-paling besok ya dapat peringkat terakhir, dan menjadi malas belajar. Itu peringkat bisa menghukum secara mental sebetulnya kalau peringkat. Ya, ini bisa mengambil motivasi intrinsik. Kalau penghargaan itu awalnya anak-anak yang semangat, tetapi ketika dibacakan hasilnya dia tidak mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan, melemahkan motivasi mereka.
itu penghargaan. Sehingga saya pernah lihat di televisi itu ada juara, ketika dibacakan juaranya, itu yang disuruh maju seluruh peserta. Yang mendapat peringkat pertama adalah si A gitu. Silakan maju ke podium seluruh peserta. Jadi merasa dihargai meskipun mereka tidak juara, tidak dapat piala, tapi semuanya merasa dihargai. Itu mungkin kalau jenengan besok mau memberi penghargaan ya satu kelas atau seluruh sekolah gitu. Kemudian untuk restitusi, apa tuh restitusi itu? Restitusi merupakan proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Itu juga yang harus jenengan pahami, apalagi siswa-siswa kita yang masih tahap belajar usia 11 sampai dengan 16-17 tahun itu usia labilnya. Mereka tidak mau dianggap anak-anak, bertingkah seperti orang dewasa, tetapi tidak bisa diberi tanggung jawab. Itu sudah merupakan pendapat para ahli, ada jurnalnya. Jadi usia 11 sampai dengan 16-17 tahun itu usia labilnya seseorang. Nah, memang dan usia trial and error, usia banyak melakukan kesalahan. Sehingga Bapak Ibu jika ada yang melakukan kesalahan siswa kita mohon disikapi dengan baik dengan cara ini, restitusi. Restitusi yang bagaimana Bu? Kolaborasi antara guru dengan murid. Belajar dari kesalahan, perbaiki hubungan, lalu tawarkan. Bukan paksaan, ditawarkan. Menuntut dan bagaimana melihat dirinya. Kemudian kita izinkan saya untuk menambah sedikit, walaupun memang sudah cukup jelas sampai di paparan Ibu Nova. Akan tetapi yang dipaparkan tadi adalah bentuk teori, gitu. Sedangkan prakteknya mungkin saja setiap orang bisa menerapkan apa yang sesuai dengan yang tergambar di hatinya pada saat itu. Yang sering kita temui ada juga yang ada di slide yang diterangkan Bu Nova. Saya sendiri ketika disuguhi anak itu beserta vonisnya. Artinya anak yang masuk ke ruang BK itu beserta vonisnya. Ini sulit sekali untuk menangani, sebenarnya untuk mengembalikan kepercayaan anak pada dirinya sendiri sangat sulit. Bocah itu lupa ini kadang-kadang sudah dibenarkan, sudah digali sedemikian rupa latar belakang dia berbuat begitu itu apa, masih tetap saja anggapan dasar itu tetap berlaku, sehingga kemudian benak noleh yang sangat sulit, dan itu saya alami beberapa kali. Sebenarnya yang dibutuhkan banyak sekali dalam menangani siswa yang melanggar atau bersalah atau apapun itu, tapi menurut saya adalah salah suwe itu aja. Salah suwe itu artinya adalah ketika bereksistensi tidak sesuai dengan lingkungan yang ada. Terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan dan menempelkan tindakan apa yang paling sering dengan terapkan ketika murid kita melakukan kesalahan. Sekarang kita lanjutkan, kenapa toh murid kita itu melakukan kesalahan? Ternyata banyak di antara murid-murid kita itu yang belum tercukupi kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ini mungkin contohnya tuh makan, kemudian tempat tinggal itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kebetulan di sekolah kita ini
kalau kita amati bersama, banyak siswa kita itu yang sangat kurang tercukupi ya kebutuhan kasih sayangnya. Karena rata-rata bapak ibunya itu pagi sebelum mereka bangun sudah berangkat kerja, dan ketika mereka tidur baru bapak ibunya pulang ke rumah, sehingga jarang berinteraksi. Kemudian juga rasa diterima, sehingga mereka butuh pengakuan. Kalau kita lihat seolah-olah seperti caper begitu, cari perhatian. Jadi anak-anak itu hampir 60% lebih anak kita itu caper. Sebetulnya melakukan tindakan-tindakan yang aneh itu hanya untuk membutuhkan perhatian kita saja. Nah, mereka merasa puas setelah kita perhatikan. Nah, sementara kita kadang-kadang namanya orang, ada merasa jengkel atau seperti apa. Sebetulnya siswa kita hanya butuh kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Mereka butuh diakui, punya kemampuan gitu. Itu yang ketiga. Makanya kadang-kadang ada anak yang aku loh bisa begini, aku loh, tapi kenapa tidak ada yang ngakui begitu. Semua orang butuh itu. Terus yang keempat, kebebasan. Anak-anak kadang sering tidak memakai baju seperti peraturan, bajunya dikeluarkan, tidak mau pakai sepatu karena dia merasa ingin bebas. Dia merasa bebas jika melanggar peraturan karena belum ada motivasi intrinsik. Mungkin di rumah orang tuanya mendidiknya dengan terlalu ketat sehingga dia di sekolah merasa bebas, sebebas-bebasnya, atau di rumah sudah terlalu bebas sehingga di sekolah juga mereka akan menginginkan kebebasan juga. Yang kelima, anak-anak itu melanggar atau melakukan kesalahan hanya untuk kesenangan saja. Kemarin ketika ada yang melanggar, belum tanya kenapa kamu melakukan ini, iseng aja, ya pengen aja bu, gitu. Jadi ketika temennya mau bawa temannya itu ya pengen saja, itu gak ya kalau kita tanggapi dengan emosi, ya darah tinggi kita Bapak Ibu Guru. Jadi anak-anak kita memang tidak banyak yang belum tercukupi 5 kebutuhan dasar mereka. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup mungkin orang tuanya sudah memberi, atau mungkin juga ada yang beberapa tidak tercukupi kebutuhan hidupnya. Ketika di sekolah mereka uang sakunya sedikit sehingga minta temannya malah itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan belum tercukupi semuanya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan pada keyakinan kelas. Apa kok ada lagi keyakinan kelas? Tadi segitiga restitusi sudah dibahas oleh tim BK. Sekarang ada keyakinan kelas. Apa bedanya dengan peraturan kelas? Begini, contoh. Kita selama masa pandemi kemarin kan harus pakai masker, harus cuci tangan. Itu kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Kesehatan, untuk alasan kesehatan. Kemudian kita pakai helm supaya apa? Aman Bu. Aman, terima kasih, supaya selamat ya. Nah, tadi kesehatan, aman itu adalah nilai kebajikan. Bisa diterapkan di mana saja, situasi apa saja. Kalau peraturan biasanya lebih banyak kalimat negatifnya. Dilarang, jangan, tidak, benar begitu. Dilarang tidur di kelas, jangan ramai, tidak boleh. Ya, itu peraturan biasanya lebih banyak kalimat negatifnya. Lalu ada konsekuensinya apabila melanggar. Kembali lagi ke konsekuensi. Biasanya kalau anak-anak terlambat ada hukumannya, ada konsekuensinya. Atau ada anak yang tidak masuk, konsekuensinya orang tuanya harus datang dipanggil ke sekolah. Dan peraturan biasanya dibuat secara sepihak. Apa tidak boleh sekolah ada peraturan? Boleh, boleh. Biasanya dibuat oleh sekolah. Seperti negara kita ini kan ada peraturan. Bayangkan kalau negara kita tidak ada peraturan. Jika semua warga negaranya itu sudah punya keyakinan, nilai-nilai universalnya diterapkan, tidak perlu peraturan. Seperti ada satu negara di luar negeri yang tidak ada polisi.
tidak perlu peraturan. Kenapa? Karena semua warga negaranya sudah patuh, sudah memiliki keyakinan-keyakinan yang baik. Contoh keyakinan kelas. Seperti apa tuh keyakinan kelas itu? Isinya seperti apa? Berisi nilai-nilai kebajikan universal. Tadi keselamatan, jaga kebersihan, kemudian disiplin, tata tepat waktu, itu nilai-nilai kebajikan universal. Dan disepakati secara bersama-sama secara tersurat, tertulis maupun tersirat. Sopan santun, itu kan banyak Bapak Ibu. Tetapi kita tidak menuliskan sopan itu ya seperti apa, itu tidak. Tapi kita yang secara tersirat, kita harus melakukan sopan santun baik perkataan maupun perbuatan. Lalu kalau keyakinan kelas itu biasanya termotivasinya dari dalam. Mereka kita ajak siswa-siswa kita membuat sendiri keyakinan kelasnya. Mereka ingin meyakini apa saja, gitu. Jadi bersama-sama. Kita tinggal mengingatkan kalau mereka melanggar keyakinan kelas. Biasanya bersifat abstrak, tidak langsung to the point, tidak lebih umum, tapi mudah diingat dan dipahami. Dan berbentuk kalimat positif, tidak ada kata tidak, jangan, dilarang, gitu. Manakah yang ada di sekolah kita? Mohon Bapak Ibu tuliskan di sticky note mana yang ada di sekolah kita. Apakah peraturan kelas atau keyakinan kelas? Bu, kita lanjutkan. Terima kasih tadi sudah menuliskan mana yang ada di sekolah kita, peraturan atau keyakinan. Oke, terima kasih. Rata-rata sudah menuliskan tentang peraturan yang baru ada di sekolah kita. Mari kita mulai. Besok kita buat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Boleh wali kelas atau Bapak Ibu guru mata pelajaran bisa membuat keyakinan kelas. Kita lanjutkan pada posisi kontrol guru. Yuk kita refleksi diri kita sendiri, mengaku dosa. Selama ini kita menempatkan diri kita di posisi mana? 5 kontrol guru ini. Yang pertama, penghukum. Siapa yang suka menghukum siswanya yang melakukan kesalahan di sini? Biasanya gini, patuhi aturan atau awas. Kalau kamu melanggar, awas. Kamu terus yang salah. Kamu lagi. Gitu ya. Lalu selalu pasti kamu lagi. Padahal kita menghadap ke tembok, ada yang rame langsung ngomong, kamu lagi. Itu namanya guru mengambil posisi sebagai penghukum. Saya juga pernah Bu, jadi nggak apa-apa. Jadi kita ngaku dosa sekarang, ngaku bersalah. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini salah saya ini. Saya sering sekali ketika ada anak yang melakukan kesalahan, dulu saya memposisikan diri membuat rasa bersalah. Saya kira kalau mereka merasa bersalah, otomatis mereka tidak akan mengulangi. Benar, mereka tidak mengulangi. Cirinya apa? Saya menggunakan suara lembut, tidak bentak-bentak, tidak. Nah, kamu tahu, kamu sudah salah. Langsung ngomong gitu, tidak saya tanya kenapa, kronologisnya seperti apa. Tapi membuat siswa tidak nyaman, Bu, gitu pasti. Kenapa sih kamu kok tega pada itu? Ibu kecewa. Itu ternyata membuat saya bersalah. Saya kecewa sekali padamu. Kemudian gimana coba perasaan orang tuamu seperti apa kalau kamu tahu tindakanmu seperti ini tuh di sekolah seperti ini? Bagaimana perasaan orang tuamu? Orang tua pasti sedih sekali. Itu ternyata membuat rasa bersalah. Saya kira itu paling luar biasa Bu. Ternyata itu membuat siswa itu merasa bersalah dan rendah diri. Dan itu juga yang dulu sering saya terapkan di Albert. Sehingga Albert sekarang itu saya harus dandani lagi supaya dia merasa percaya diri. Jadi kalau dia melakukan dulu namanya anak juga pernah nakal begitu, kesalahan, kamu kok gitu Dona, padahal bunda loh berharap sekali sepadamu, kamu mengecewakan bunda. Ternyata itu mematikan kreativitas. Jadi sekarang kalau mau apapun, melakukan apapun, dia selalu tanya saya. Jadi bergantung, bahkan pilih baju pun, aku pakai baju ini, aku pakai baju yang mana, Bun, besok aku berangkat jam berapa? Itu tanya saya terus, berarti kan itu dia tidak percaya diri. Saya
dandani lagi. Yang ketiga sebagai teman, ini sudah mulai boleh, tetapi ada negatifnya sedikit. Contoh, kalau ngobrol secara persuasif ya, ngomongnya biasa begitu. Bapak Ibu di sini sepertinya banyak yang berperan sebagai teman. Karena kita di KTSP dulu itu kan memang memposisikan diri sebagai teman. Itu memang dari pemerintah begitu ya, kita ikuti. Ternyata sekarang tidak cocok dengan anak-anak sekarang. Mereka akan bergantung pada guru tertentu. Jadi saya dengar kemarin ada anak yang gini, Bu, kok tidak perlu Pak yang ngajar toh, karena sudah terbiasa dengan saya, diajar yang lain tidak mau. Itu ternyata saya salah memposisikan diri. Saya sebagai teman, ketika dia diajak guru lain, diajar guru lain, tidak merasa nyaman. Yang keempat sebagai pemantau, ini sudah lumayan ini, tingkatannya lebih tinggi. Bertindak berdasarkan peraturan, hanya mengingatkan peraturan. Jadi kalau ada anak yang salah, ayo menurut peraturan sekolah, kamu melanggar yang poin yang mana? Akhlak atau kepribadian? Nomor berapa? Konsekuensinya apa? Biasanya seperti itu kalau sebagai pemantau. Peraturannya bagaimana? Mengingatkan peraturan dan konsekuensi. Itu sebagai pemantau. Yang paling bagus Bapak Ibu adalah memposisikan diri sebagai manajer. Nah, manajer ini luar biasa. Dengan bukan hanya guru tapi juga manajer untuk siswa. Manajer artis itu kan juga begitu, mempersilahkan artisnya untuk bertanggung jawab. Jadi murid itu kita anggap artisnya, murid menemukan solusinya sendiri. Jadi biar tidak puri artisnya, nanti tetap mau tampil. Itu mungkin sebagai teman, sebagai pemantau itu bisa. Jadinya manajer tadi bersilakan untuk bertanggung jawab, murid menemukan solusinya sendiri. Ya sebagai teman, sebagai pemantau tadi, kalau digabung menjadi manajer. Apa yang kamu yakini? Apakah benar ada yang kamu lakukan? Terus bagaimana selanjutnya? Itu sebagai manajer. Yuk Bapak Ibu, kita coba posisikan diri kita di posisi kontrol nomor 4, 3 dan 4 jadi 1 sehingga menjadi nomor 5. Jadi manajer-manajer yang handal untuk mengubah karakter anak-anak kita menjadi luar biasa juara. Oke Bapak Ibu, setelah mendapatkan materi atau kita belajar bersama-sama tentang budaya positif, mari kita buat keyakinan kelas bersama murid kita. Untuk sebagai brainstorming saja, tuliskan keyakinan kelas apa saja yang akan Anda komunikasikan dengan murid di kelas Anda. Itu monggo dengan tulis, nanti mohon maaf Bu Sandini nanti bisa diambil untuk dikumpulkan. Selanjutnya Bapak Ibu nanti mohon untuk menuliskan refleksi bagaimana penyampaian saya tentang materi budaya positif. Nanti saya kirimkan linknya. Terima kasih. Jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, saya akhiri. Mohon maaf jika ada beberapa kata yang baik saya sengaja atau tidak saya sengaja. Mohon dimaafkan. Bila itu hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. SMP 2 Solo. Oke, terima kasih anak-anak yang hebat, luar biasa juara. Oke, jika di awal semester kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas, ya kan? Hari ini kita akan belajar memperbaiki membuat keyakinan kelas. Kok keyakinan kelas? Karena sebagai wujud dari disiplin positif. Guna percaya kalian di sini semuanya sudah disiplin luar biasa, ya? Oke, Eko yang paling disiplin ya? Ya. Oke, nanti kesepakatan kelas kita ini kita rubah menjadi keyakinan kelas. Ya, sudah ada kesepakatan kelas, kita tambah kesepakatan tersebut menjadi keyakinan kelas yang berisi nilai-nilai positif, nilai-nilai universal yang positif. Apa itu? Ada yang
berbagi. Orang yang butuhkan, oke, bagus. Kalau begitu dikasih apa, anak? Dikasih Yesus. Oke, jadi kalau contoh nilai kebaikan, ya, nilai kebaikan. Tadi Yusuf bilang ada saling menyayangi. Kemudian bila berbagi kepada yang membutuhkan. Sekarang kita rubah kesepakatan kelas kita menjadi keyakinan kelas. Itu kan sudah kita sepakati, ya, menjadi keyakinan supaya lebih mantap lagi di hati, ya. Jadi kalian baik tidak hanya di sekolah, tapi baik di mana? Oke, siap jadi generasi yang luar biasa? Siap. Kita tolong Devina untuk membaca kesepakatan kelas kita. Ya. Yang pertama, Kesepakatan kelas 7D yang pertama, jika terlambat masuk ke kelas, sanksinya membayar senilai Rp2.000. Yang kedua, jika makan dan minum di kelas saat pembelajaran, sanksinya piket 1 hari. Yang ketiga, tidak piket atau tidak mau piket, sanksinya membayar Rp2.000. Yang keempat, memakai topi di kelas, sanksinya membayar Rp1.000. Yang kelima, rame atau membuat keributan di kelas, sanksinya piket 2 hari. Yang keenam, tidak memakai sepatu, sanksinya membayar Rp2.000. Yang ketujuh, sampah sembarangan, sanksinya membayar Rp1.000. dulu. Terima kasih. Kita kasih apa, Devina? Oke, terima kasih. Kita ubah yang pertama. Kalimatnya tadi bisa diulangi. Terlambat masuk ke kelas, sanksinya membayar Rp2.000. Terlambat. Berarti kita harus apa? Disiplin. Masuk ke kelas. Datangnya harus Tepat. Oke, berarti itu yang kita tuliskan. Kita yakini bahwa kita bisa datang pada waktu. Itu keyakinan kelas kita. Ya, diajar. Dia senyum-senyum karena dia datang paling pagi, ya. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Itu harus kita yakini. Jadi kita yakini di dalam otak dan hati kita kalau kita bisa datang. Oke, yang kedua silakan Devina. Makan dan minum di kelas saat jam pelajaran, sanksinya piket 1 hari. Oke, berarti kita harus. Kenapa kok kita nggak boleh makan dan minum di kelas? Saat pelajaran. Oke, coba. Pelajaran, kemudian banyak kotoran, gitu kan ya, membuat kelas kotor. Berarti kita harus apa itu? Membuat sekolah yang Menjaga kebersihan. Bagus sekali. Dikasih apa, Nisa? Oke, berarti bagus. Kita bayangkan yang kedua adalah menjaga kebersihan kelas. Ya, nanti jadinya jangan hanya di kelas, tetapi juga di lingkungan yang lain. Di mana saja kita harus menjaga kebersihan. Masa cantik-cantik ganteng-ganteng kok kotor? Ya. Oke, yang ketiga silakan Devina. tidak piket atau tidak mau piket, sanksinya membayar Rp2.000. Tidak piket. Ini berarti masih masuk sini menjaga kebersihan. Iya atau tidak? Ya. Berarti sudah masuk sini ya. Nah, lanjutkan. Memakai topi di kelas, sanksinya membayar Rp1.000. Memakai topi di kelas sanksinya Rp2.000. Serius? Oh, Rp1.000. Oke, kemarin kita pasti ada sanksi-sanksi gitu ya. Sekarang ini kalau sudah yakin kan tidak ada melanggar, berarti nanti tidak perlu sanksi kalau sudah tidak ada melanggar. Ya, oke. Berarti ini masuk apa? Disiplin. Disiplin. Bagus sekali Devina. Dikasih apa? Dikasih Yesus. Ping, ping. Tong, tong. Jos.
Wes, nanti dulu yang mandu. Wes. Yang rame, ya, rame. Kelas kira-kira mengambil keyakinan kita yang mana? Disiplin. Dalam menjaga ketertiban. Oke, bagus. Silakan ditulis menjaga ketertiban. Di mana saja kita harus menjaga ketertiban. Tidak hanya di kelas sebetulnya. Dimanapun kita berada, kita harus tertib. Ya, tuh. Menjaga ketertiban. Nah, di tempat umum kita harus menjaga ketertiban. Tidak boleh pokoknya teriak-teriak sendiri. Ketika di musola ada orang sholat, aku seperti kemarin. Dari aku bukan pas sholat Jumat tuh ada Selasa. Itu ada kita semuanya dua musola itu kan ya. Sholat ada yang kepikiran di sini. Satu lagi yang itu. Dan ada suara tak dengarkan lagi. Biasanya kalau suara itu kan terdengar pertama bilang gitu dia. Katanya film kan. Tapi kok semakin keras? Yang berbuat apa? Sampai saya ada konsentrasi ketika sholat dua kemarin. Ternyata adalah teman-teman kita yang sedang sebenarnya dia baik. Karena kan menjaga ketertiban. Ada yang menghargai orang lain. Oke lanjut. Nah, Tidak memakai sepatu, sanksinya membayar Rp2.000. kalau tidak memakai sepatu itu sudah ada di atas ini kan tidak? Kira-kira tiga disiplin dalam berpakaian. Oke, lanjut Devina. Buang sampah sembarangan sanksinya Rp1.000. Oke, sudah ada di atas? Nomor berapa? Oke,
Bunda Dewa juga gitu kan ya. Jadi mahal pertama dulu juga bertanggung jawab kan ya. Jadi kita harus terus memupuk rasa tanggung jawab. Oke ya, bagus. Kita harus saling menghormati ya. Jika ada temannya mungkin yang sedang bersedih atau sedang marah, kita beri waktu untuk sedih ya. Jangan malah direcoki terus. Kadang kita tidak tahu di rumah teman kita itu ada apa, bagaimana kondisinya. Kita harus memahami, saling menghormati. Dan kalau ingin tahu boleh, tapi jangan kepo ya. Ada apa? Tanya-tanya terus. Kalau dia belum mau cerita, tidak usah terlalu kepo ya. Tuh, udah, udah. Jangan adil kepada siapa saja. Adil itu berkadang tidak harus sama ya. Sama dengan yang contohnya ketika kita ngasih makan ada iuran kelas ya. Berarti semuanya ya sama membayar iuran kelas, kecuali mungkin ada yang di rumah tidak pernah dikasih uang sama sekali dan disuruh bayar apa. Maka ada rasa kepedulian bersama teman ya. Jadi jangan bilang, saya tidak punya uang, tapi tiba-tiba bawa terus bilang itu tidak mau bayar iuran, dan kau beli satu orang saja aja. Itu kan ya, namanya tidak jujur ya. Kekayaan dan berbuat bisa disepakati kita dengan kelasnya. Diterima, bisa dimasukkan dalam hatinya masing-masing. Oke, terima kasih. Jadi ini tadi ada kesepakatan, ada keyakinan, ada peraturan. Peraturan itu untuk menjaga kita agar tidak keluar jalur. Oke, bukan hanya sekarang. Ada kan peraturan kalau kita harus pakai helm ketika berkendara? Ada. Itu untuk apa? Kalian yakin toh kalau pakai helm itu biasanya selamat. Yakinan kelas itu ya. Ada peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu apa yang di sini? Ini peraturan sekolah. Ya, kalau peraturan itu memang ada konsekuensinya. Ya, ada kalau kita langgar pasti ada sanksinya. Itu peraturan. Ya, kemudian ada kesepakatan kelas yang kita buat bersama-sama supaya semuanya itu bisa saling enak gitu ya. Itu untuk kesepakatan kelas. Lalu untuk keyakinan kelas apa? Nanti ini nilai-nilai kebaikan ini akan kita bawa sampai nanti dewasa ya. Sampai nanti akhir hayat nanti. Kalau kita bisa dengan nomor satu menjaga kebersihan, disiplin, menjaga ketertiban, sopan, jujur, tanggung jawab, saling menghormati dan adil itu kita tanamkan dalam diri kita, maka kedepannya kita akan jadi orang yang dihormati, bisa diterima di mana saja. Pernah nggak kalian dengar ada setiap ada yang mau datang, anak itu lagi orang yang mau datang, ribuan itu pernah nggak ada yang gitu ada? Kalau bisa kita jangan jadi orang yang seperti itu. Apa pabrik kopi istilahnya ya? Kalau datang jarang sekali, ya. Oke, paham ya? Nah, oke. Kalau sudah ini, apakah seterusnya nanti satu semester kita tinjau lagi? Apakah ini perlu ditambah? Apakah perlu dikurangi? Nah,
pojok baca? Oke, desainnya? Ini mulai membuat? Gambarnya sudah? Oke, begini kita buat ketika ada waktu ruang saja ketika jam-jam sekolah, ya. Ada waktu ruang saja ketika jam-jam sekolah, ya. Bukan solusinya. Uang kalau kemarin kalian nggak hadir, uang yang pun kan nggak dipakai sendiri, tetapi dipakai untuk kalian. Ayo, no, ya, harus sopan dalam perkataan dan perbuatan. Kira-kira kamu ke bawah, sudah. Kalau untuk makannya nanti saya ambil dari gunung pada. Oh, maksudnya itu bos pakai ikan. Bu Nova jadi penasaran kira-kira seperti apa pojok bacanya? Oh, lesehan gitu ya. Yang penting dijaga kebersihan, ya. Kita sama-sama menjaga kebersihan. Beli kulkas, udah apa lagi? Oke, jadi besok kita beli Nova doakan semoga kalian semuanya sukses, banyak uang sehingga berhasil. Nova merasa cukup, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Oke, sampai dua sokong. Vina, bagaimana perasaanmu setelah kita membuat keyakinan kelas hari ini? Saya dan teman-teman sangat senang sekali dengan adanya keyakinan kelas ini bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Bagaimana perasaanmu setelah kita membuat keyakinan kelas hari ini? Perasaan saya sangat senang dan teman-teman saya bisa menaati peraturan tata tertib sekolah. Kalau Heri, bagaimana perasaannya setelah Senang sekali. Senang sekali. Iya. Oke. Bersedia untuk meyakini keyakinan kelas kita? Siap. Oke, terima kasih.